COVID-19 adalah virus yang menyerang sistem pernapasan manusia. COVID-19 menurut saya adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Virus ini pertama kali ditemukan di kota Wuhan, China, pada akhir Desember 2019. Menurut saya, COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus SARS-CoV-2 pertama kali diinfeksi di kota Wuhan. Menurut saya, COVID-19 atau Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau SARS-CoV-2 adalah virus yang dapat menyerang dan menginfeksi sistem pernafasan. Menurut saya, COVID-19 adalah sebuah virus yang sangat berbahaya yang menyerang paru-paru dan sistem pernapasan manusia. Menurut saya, COVID-19 adalah sebuah keluarga virus yang ditemukan pada manusia dan hewan yang dapat menyerang sistem pernapasan manusia. 19 merupakan suatu virus yang bisa menyebabkan gangguan pernapasan baik dari tenggorokan, paru-paru, ataupun dari hidung. Menurut saya, COVID-19 adalah suatu kelompok virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan dan manusia. Menurut saya, COVID-19 merupakan big family virus yang dapat menyebabkan berbagai macam penyakit ringan sampai yang terberat. Corona menurut saya adalah sekumpulan virus yang bisa menginfeksi saluran pernapasan. COVID-19 adalah virus yang berasal dari Wuhan atau yang sering disebut dengan virus corona yang sampai saat ini masih menyebar ke banyak negara. COVID-19 menurut saya adalah singkatan dari Coronavirus Disease 2019 atau penyakit pernapasan akut akibat infeksi virus corona. COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan. COVID-19 adalah virus yang menyerang sistem pernapasan manusia. COVID-19 menimbulkan berbagai komplikasi penyakit hingga kematian. Menurut saya, COVID-19 dapat berakibat fatal bagi Indonesia. Di antaranya adalah menurunnya segi ekonomi khususnya bagi masyarakat menengah ke bawah, dan anak-anak dari keluarga ekonomi bawah terkendala belajar daring. Menurut saya, yang membuat virus ini lebih berbahaya karena tak semua yang terinfeksi menunjukkan gejala serius. Bahkan ada yang mengalami gejala ringan, bahkan tanpa gejala. Virus ini menyebabkan gangguan sistem pernapasan. Bahaya dari COVID-19 yaitu virus ini dapat menyerang pernapasan manusia. Seseorang dapat terinfeksi dari penderita COVID-19. Virus ini juga dapat menyebar melalui tetesan kecil, contohnya dari mulut atau hidung pada saat bersin dan batuk. Akibat dan bahayanya COVID-19 menurut saya adalah tidak adanya vaksin untuk penyembuhan COVID-19. Bahaya dari COVID-19 ini dapat menyebabkan berbagai komplikasi penyakit dan menimbulkan penyakit pneumonia atau kesulitan bernapas. Menurut saya akibatnya banyak anak sekolah yang diliburkan, pembatasan sosial berskala besar-besaran, banyak pekerja yang di PHK. Menurut saya, bahaya atau akibat dari COVID-19 yaitu dapat menyebabkan gangguan pernapasan, common cold, batuk, demam tinggi, dan apabila berkelanjutan dapat menyebabkan kematian. Dapat menyebabkan berbagai komplikasi penyakit dan kematian. Bahaya dari COVID-19 yaitu beresiko meninggal, gangguan pernapasan atau sesak napas. Akibat atau bahaya COVID-19 bagi kesehatan yaitu membuat tubuh kita sering demam, batuk, dan sesak nafas. Bahaya virus corona atau COVID-19 yaitu transmisi yang cepat dan lebih mudah dibandingkan wabah SARS yang pernah melanda dunia. Akibat atau bahaya dari COVID-19 menurut saya adalah terjadinya infeksi pada saluran pernapasan akut dan dapat menyebabkan kematian pada usia yang lebih rentan atau lansia. Bahaya atau gejala dari COVID-19 yaitu sakit kepala, sakit tenggorokan, demam, batuk, dan dapat mematikan. Akibat atau bahaya dari COVID-19 menurut saya dapat merusak sistem pernapasan dari beberapa gejala yang ditimbulkan seperti gejala awal berupa batuk, pilek, demam, sakit kepala, dan sakit tenggorokan. Kemudian gejala tersebut berlanjut dan semakin parah. Bahkan virus ini dapat menyebabkan kematian. COVID-19 bisa menyebabkan kematian.
Dan jika pasien yang terinfeksi sembuh, pasien akan mengalami kerusakan permanen pada paru-paru dan antibodi. Bagaimana penyebaran COVID-19 menurut saya dengan barang yang disentuh oleh orang yang terkena COVID-19? Menurut saya proses penyebarannya bisa melalui tetesan kecil yang bisa terdapat dari hidung ataupun mulut seseorang yang dapat terinfeksi virus ini, seperti batuk, bersin, dan juga dapat dengan menyentuh barang-barang yang kita sentuh atau kita pegang. Menurut saya, COVID-19 menyebar melalui percikan atau bersin seseorang, melalui sentuhan, dan mata uang yang kita pegang. Menurut saya, COVID-19 dapat menyebar dari orang ke orang melalui percikan-percikan dari hidung dan mulut yang keluar saat orang yang terjangkit COVID-19 batuk dan mengeluarkan nafas. Penyakit dapat menyebar melalui tetesan kecil ketika seseorang yang telah terinfeksi batuk atau bersin. Tetesan itu kemudian mendarat di suatu permukaan atau benda, lalu tetesan itu disentuh oleh orang sehat, dan kemudian orang sehat tersebut menyentuh mata, hidung, atau mulut mereka. COVID-19 juga bisa menyebar ketika tetesan kecil itu dihirup oleh seseorang ketika berdekatan dengan yang terinfeksi virus. Menurut saya, COVID-19 dapat menyebar melalui percikan ludah, melalui batuk, melalui flu, atau melalui kontak langsung dengan penderita COVID-19. Cara penyebaran COVID-19 menurut saya bisa melalui tetesan cairan yang berasal dari batuk atau bersin, dan bisa melalui shake hands atau berjabat tangan. Faktor pertama, tidak menjaga kebersihan tangan. Yang kedua, terjadinya interaksi kepada banyak orang. Yang ketiga, tidak memakai masker saat pergi. Yang keempat, kurangnya pemahaman tentang virus corona. Cara penyebaran COVID-19 menurut saya melalui air liur yang dikeluarkan melalui mulut ataupun hidung ketika seseorang yang sudah terinfeksi batuk ataupun pilek kemudian mengenai orang-orang ataupun benda-benda yang berada di sekitarnya. Menurut saya, COVID-19 dapat menyebar jika kita bersentuhan dengan orang yang terinfeksi dan kita menyentuh benda yang sudah terkontaminasi dengan virus ini. Dengan cara kita melakukan kontak fisik kepada orang yang sudah positif terkena virus tersebut, tetapi kita tidak tahu. Kemudian kita terkena percikan air liurnya mengenai wajah kita atau tangan. Itu sangat berbahaya sekali. Penyebaran COVID-19 menular melalui orang yang terinfeksi virus corona. Penyakit ini disebabkan oleh tetesan kecil dari hidung maupun mulut, seperti bersin dan batuk. Penyebarannya melalui tetesan kecil dari hidung atau mulut ketika seseorang terinfeksi virus ini, bersin atau batuk, dan percikan bersinnya itu mengenai kita. Menurut saya, penyebaran COVID-19 bisa melalui 1. Udara, 2. Kontak langsung dengan orang yang memiliki gejala flu dan batuk, 3. Kontak langsung dengan objek yang terpapar virus, and last, contact with animals. Menurut saya, untuk menghindari bahaya COVID-19, kita harus tetap tinggal di rumah, mencuci tangan dengan menggunakan sabun atau air, tutup mulut saat bersin dan batuk, pakai masker jika harus beraktivitas di luar rumah, terapkan pola hidup sehat. Dan satu lagi, jangan lupa untuk tetap stay at home. Dengan mencuci tangan, mengisolasi diri, dan selalu menjaga kebersihan. Cara melindungi diri agar terhindar dari COVID-19 menurut saya yaitu dengan sering mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir, tetap berada di rumah dan beraktivitas dari rumah. Apabila terpaksa keluar dari rumah, tetap menggunakan masker, jaga jarak dengan orang, dan tidak mengunjungi keramaian. Tetap jaga kesehatan dan tetap jaga pikiran agar tetap tenang. Cara melindungi diri dari bahaya COVID-19 menurut saya bisa melalui yang pertama, rajin mencuci tangan yang baik dan benar. Yang kedua, menjaga daya tahan tubuh. Yang ketiga, use a mask. Dan yang terakhir, stay at home. Menurut saya, cara melindungi diri kita adalah dengan rajin mencuci tangan, gunakan tisu saat batuk, dan hindari menyentuh wajah. Menurut saya, cara agar terlindung dari bahaya COVID-19 adalah
1. Rajinlah mencuci tangan dengan air yang mengalir, sabun, atau antiseptik. 2. Jaga jaraklah minimal 1 meter dengan orang yang mempunyai gejala batuk dan bersin. 3. Hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut. Pertama, rajin mencuci tangan selama minimal 20 detik. Yang kedua, jika tidak ada sabun dan air, maka gunakanlah hand sanitizer. Yang ketiga, jangan sering menyentuh wajah seperti mata, hidung, dan mulut. Yang keempat, menggunakan masker saat hendak keluar rumah. Dan yang kelima, melakukan social distancing. Cara yang baik agar kita terhindar dari COVID-19 yaitu rajin mencuci tangan, selalu memakai masker, rajin berolahraga. Menurut saya ada 5. Yang pertama, sering cuci tangan dengan sabun. Kedua, pakai masker bila batuk atau pilek. Ketiga, konsumsi gizi seimbang, banyak makan buah dan sayur. Keempat, hindari kontak dengan hewan. Kelima, sering olahraga atau istirahat yang cukup. Yang pertama, rajin mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir. Yang kedua, jangan langsung menyentuh hidung, mulut, dan mata. Yang ketiga, menjaga jarak antara 2 meter. Yang keempat, pada saat keluar rumah gunakan masker. Yang kelima, dan pada saat batuk jangan lupa menutup mulut. Menurut saya, cara agar terhindar dari bahaya COVID-19 adalah: yang pertama, seringlah mencuci tangan dengan air bersih. Yang kedua, jaga jarak setidaknya 1 meter atau social distancing. Yang ketiga, hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut. Yang keempat, menutup mulut dan hidung dengan tisu atau siku terlipat saat batuk dan bersin. Yang kelima, stay at home atau di rumah aja. Menurut saya, cara melindungi diri dari bahaya COVID-19 yaitu 1. Menggunakan masker, 2. Rajin cuci tangan, 3. Tidak kontak langsung dengan hewan, 4. Menutup mulut apabila bersin dan batuk, and last, please stay at home. Cara agar terlindung dari COVID-19 adalah dengan cara menjaga kebersihan, dengan cara mencuci tangan, dengan menggunakan sabun, dan bila berpergian menggunakan masker. Rajin mencuci tangan, selalu gunakan masker saat berpergian, jaga jarak, jangan bersentuhan, dan selalu jaga kesehatan dan imunitas tubuh. Cara agar terlindung dari COVID-19 adalah tingkatkan imunitas tubuh, jaga kesehatan, rajin mencuci tangan, gunakan masker, hindari kontak fisik dengan orang lain seperti bersentuhan, berjabat tangan atau bersalaman, dan berpelukan, hindari menyentuh area wajah terutama mata, hidung, dan mulut, hindari kerumunan, dan tetap tinggal di rumah.